Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan ini kita bisa diberikan umur dan kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan khususnya pada hari ini kita yang menjalankan puasa tentunya harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan. Dan kita tidak tahu untuk waktu ke depan atau tahun depan kita melaksanakan atau tidaknya. Salawat serta salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah yang mensyariatkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, dan dimana ada mukjizat yang besar pada bulan suci Ramadan ini, yaitu diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam kultum hari ini saya akan membawakan tema yaitu membangun kepribadian dari rutinitas kita. Dalam puasa ini, yaitu siam atau saum, itu artinya panas, dan kita juga merasakan semuanya bahwa ketika kita melaksanakan saum, yaitu pasti terasa panas atau dahaga, lapar, dan lain sebagainya. Dan ada juga di bulan suci Ramadan itu disebut dengan imsak. Imsak itu adalah artinya menahan nafsu, menahan segala sesuatu yang kita biasakan dalam sehari-hari kita. Karena dalam bulan suci Ramadan itu adalah yang disebut dengan tarbiyah atau pendidikan bagi kita semuanya, khususnya kepada pendidikan pribadi. Nah itu. Karena di bulan suci Ramadan itu kita banyak tarbiyahnya, yaitu pendidikannya. Yang pertama, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, dan itu adalah pendidikan bagi kita semuanya. Khususnya yang bulan-bulan biasa misalnya jarang melaksanakan sholat 5 waktu atau melaksanakan baca ayat suci Al-Quran, maka di bulan suci Ramadan ini adalah dituntut untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kembali lagi tadi, yang dimana sholat di bulan suci Ramadan itu adalah wajib, dan tentu setiap hari juga itu adalah wajib. Cuman ketika kita melaksanakan puasa tanpa dibarengi dengan sholat, maka itu adalah sangat percuma ya kita melaksanakan puasa, tetapi kita tidak bisa melaksanakan kewajiban yang satunya lagi, pondasi yang satunya lagi, yaitu sholat. Karena sholat itu adalah seperti tiang yang menjadikan segala sesuatu perkara itu menjadi terbangun atau berdiri. Karena berdirinya pahala puasa itu yaitu harus dengan sholat. Karena percuma sekali kalau kita melaksanakan puasa tapi tidak dibarengi dengan sholat 5 waktu. Dan kembali lagi tadi dengan tema bahwa kita membangun kebiasaan dari rutinitas kita. Tentu di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu kita tidak rutin atau mungkin jarang kita melaksanakan puasa.
Mungkin ada yang suka biasa puasa Kamis atau puasa hari Senin. Nah, itu alhamdulillah bagus ya. Dan itu menjadikan kita terbiasa untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tetapi kalau kita tidak biasa melakukan puasa Senin atau Kamis, maka bagi orang munafik khususnya ketika datang puasa di bulan suci Ramadan itu sangatlah berat itu. Jadi rutinitas kita di dalam bulan suci Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan dan rutinitas itu sangatlah beda. Kalau kebiasaan itu segala sesuatu perkara yang tanpa ada jadwal. Nah, kalau ada rutinitas itu segala sesuatu perkara yang ada jadwalnya. Misal kita di bulan suci Ramadan ini kita jadwalkan, kita rutinitaskan. Yang pertama kita sahur. Setelah sahur kita murojaah atau tadarus Al-Qur'an. Nah, itu rutinitas kita. Dan ketika sudah beres atau sudah habis waktunya bulan suci Ramadan dan kita menginjak di bulan Syawal, maka jadwal atau rutinitas yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu haruslah kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita melaksanakan atau berangkat sekolah dari rumah. Maka itu kan bukan kebiasaan, tetapi itu adalah rutinitas. Kenapa rutinitas? Karena itu ada jadwalnya. Ketika kita berangkat dari rumah jam 6, setengah 6, dan kita harus dituntut masuk setengah 7, itu dari peraturan setengah 7 kita masuk, maka itu disebut dengan rutinitas. Karena ada jadwal yang harus kita masuk ke sekolah, yaitu setengah 7 paling maksimal ya. Nah, itu paling telat setengah 7. Tapi kan kalau kita membiasakan itu adalah segala suatu perkara yang tidak ada waktunya. Nah, oleh karena itu kita khususnya bagi umat muslim dan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, kita harus membangun rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada cerita di keterangan kitab Akhlakul Banen itu di juz pertama, kalau kita pesantren atau pernah mendengarnya, yaitu ketika ada anak yang bernama Ahmad jalan-jalan bersama bapaknya ke kebun. Jadi Ahmad itu bertanya, di kebun itu ada pohon yang mungkin akan jatuh atau bengkok. Nah, kata Ahmad itu bertanya kepada papanya, Pak, ini pohon ada yang lurus, tapi ada yang bengkok atau tidak lurus. Kata bapaknya menjawab, Ahmad, pohon yang lurus itu adalah pohon yang diurus sama petaninya dari kecil, dari awal. Makanya sekarang bisa lurus ke atas. Sedangkan pohon yang satunya lagi yang bengkok itu adalah pohon yang tidak diurus dari kecil atau dari awal. Nah, ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang dibiasakan dari awal itu akan menimbulkan hal yang lurus atau yang positif. Kalau kita membiasakan yang positif itu akan lurus. Dan kalau kita membiasakan yang negatif, maka itu akan seperti pohon bengkok, dan ketika sudah lama kelamaan itu susah dibenarkannya kembali. Dan boleh kita coba pohon yang udah bengkok sama kita diluruskan, itu tidak akan bisa lurus kembali. Atau karakter seseorang yang sudah keras sama kita dibangun atau sama kita diberikan kasih tahu, diberikan arahan, kalau orangnya membangkang atau keras itu susah untuk diluruskan. Oleh karena itu kita membiasakan atau merutinitaskan kegiatan-kegiatan kita dalam sehari-hari kita untuk hal-hal yang positif.
Mungkin itu ceramah atau kultum pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.